حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puasa itu pada bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Quran pada bulan itu untuk petunjuk bagi manusia dan sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa di antara kamu yang telah menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Barang siapa yang sakit atau di dalam perjalanan, maka baginya tidak wajib berpuasa, tapi wajib menggantinya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan, dan hendaklah kamu besarkan Allah karena petunjuknya kepadamu. Wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah menemukan kembali buah Ramadan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika para sahabat menunggu Rasulullah begitu lama di Masjid Nabawi untuk sholat subuh secara berjamaah. Akan tetapi beliau tak kunjung datang. Inilah yang membuat para sahabat resah dan gelisah. Jangan-jangan Rasulullah itu sakit parah. Sebagian jemaah menunjuk sebagian jemaah yang lain untuk menjenguk Rasulullah di rumahnya yang memang jaraknya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Sesampainya di dekat rumah Nabi, mereka mendengar suara tangisan Rasulullah di dalam rumahnya yang sederhana itu. Tak lama kemudian Rasulullah keluar rumah dan melangkahkan kaki bergegas menuju masjid. Sesampainya di masjid, beliau pun memimpin sholat subuh secara berjamaah. Selesai sholat, beliau pun menyampaikan nasihat
yang isinya menceritakan tentang wahyu Al-Quran yang baru saja diterimanya, sehingga ia terlambat datang ke masjid. Itulah dia surah Ali Imran ayat 190 sampai 194. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, menjadi bukti-bukti bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Alladzina yashkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berakal itu, kata Allah, adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Lalu mereka memperhatikan kejadian langit dan bumi. Lalu mereka berkata, ya Allah, tidak ada yang kau jadikan ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, berikanlah kami daripada azab neraka. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Al-Quran menjelaskan adanya 12 bulan dalam setahun. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam kitab Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan penanggalan tahun Qamariyah yang diabadikan Allah satu-satunya di dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hal ini mengandung maksud. Ada apa dengan Ramadan? Pernahkah kita mengambil pelajaran berharga dari Ramadan? Dan mengapa Ramadan itu berlalu? Ramadan itu berlalu karena sunnatullah yang mengaturnya, yaitu adanya pergantian malam dan siang yang membuat waktu berjalan. Hari-hari bergulir menjadi pekan, dan berikutnya menjadi bulan, kemudian tahun, kemudian abad, hingga dunia berakhir dengan hadirnya kiamat. Paling tidak setiap kita yang melalui perjalanan waktu pasti mengalami hari terakhir, yaitu dikala maut menjemput kita masing-masing. Itulah kiamat kecil bagi setiap kita, dan kita pun menatap hari yang baru dengan dua konsekuensinya. Apabila kita sudah masuk ke alam barzakh, cuma dua ada konsekuensinya. Yang pertama, berbahagiakah? Yang kedua, celakakah? Raudhatam min riyadil jannahkah? Atau hufratam min hufaril niran? Taman dari taman surga sebagian, atau sebagian daripada lubang neraka. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Dalam sebuah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara salat yang 5 waktu dalam sehari, di antara Jumat dengan Jumat, dan di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan selama sang hamba tidak melakukan dosa-dosa besar. Betapa indahnya hidup ini jika setiap orang yang mengaku mukmin, mengaku orang yang beriman, mendapat jaminan Allah, yakni terbebas dari dosa dan kesalahan. Ini bisa terjadi jika nilai-nilai salat 5 waktu, nilai-nilai salat Jumat, dan nilai-nilai ibadah puasa Ramadan membekas dalam kehidupan keseharian. Merasakan nikmatnya taat dan indahnya syariat, sebuah buah dari didikan Ramadan. Di antara buah didikan Ramadan itu adalah tumbuhnya semangat ibadah, ritual sholat berjamaah di masjid, melaksanakan tilawah Al-Quran, dan makan sahur bersama keluarga,
Bukankah ini akan membangun kekompakan dalam menggapai ridho Allah? Coba kita bayangkan kalau tradisi ini berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang hanya menunaikan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Hidup ini adalah titipan, baik diri kita maupun fasilitas hidup yang diberikan Allah kepada kita. Semuanya itu merupakan titipan. Betapa dinamisnya suatu pemukiman, betapa bagusnya suatu kampung apabila setiap subuh selalu terjadi interaksi sosial yang murah dan berkah dalam wadah masjid. Selesai sholat kita saling bersalaman sebagai tanda ukhuwah yang diikat dengan ikatan iman dan takwa. Tidak ada lagi jurang pemisah antara kita. Yang kaya tidak merasa bangga dengan kekayaannya, yang miskin tidak merasa minder dengan kemiskinannya. Alangkah indahnya bila kita yang hidup hari ini dapat memainkan peran seperti yang terjadi pada sahabat Nabi dan zaman Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Semuanya berlomba-lomba untuk meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Fabi ay'a la rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan lagi manakah yang kamu dustakan? Inilah suasana surga dunia. Kebersamaan bukan sekedar ucapan, tetapi menjadi kenyataan. Mereka menikmati hidup kaya yang penuh berkah. Bahkan mereka menikmati hidup miskin yang penuh rahmah. Selanjutnya mereka membangun kebersamaan melalui subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Inilah sebenarnya yang harus kita lakukan demi mencapai kenikmatan hidup akhirat. Dalam sebuah hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika awal hari Ramadan telah tampak, berseluruh ars, berseluruh kurs, berseluruh malaikat-malaikat serta makhluk lainnya dengan suara yang sangat keras. Apa katanya? Beruntunglah kalian wahai umat Muhammad dengan kemuliaan di sisi Allah, karena segenap makhluk mohon ampunan bagi mereka, mulai dari makhluk besar seperti matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung yang di langit, dan ikan-ikan yang di lautan, hingga setiap hewan dan binatang yang melata di bumi yang bernapas. Semua tak ada yang tertinggal memohon ampunan kepada mereka, kecuali setan-setan yang terkutuk. Maka pagi-pagi tidak seorang pun yang dibiarkan hidup penuh dosa. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menyeru kepada malaikatnya, wahai malaikatku, hadiahkanlah semua pahala sholawat dan tasbihmu selama bulan Ramadan ini kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena mana tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Siapa kata Nabi yang pada awal Ramadan dia masih hidup dan di akhir Ramadan dia juga masih hidup, tapi tidak mendapat ampunan dari Allah, maka dialah orang-orang yang celaka. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات اللهم يا الله اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزاء مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا الله اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا وللمسلمين والمسلمات من النار أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوا يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر